pangi jene at solo ungainu sanu cini ku karanua ku padongko riatiku maka ibu susah. Setiap orang baru di sini harus ada setoran uang rokoknya. Uang rokok? Maksud kalian? Uang keamanan, bayar pajak, Cid. Berapa maka aja, yang penting ada Paman Kaluru. Saya akan memberikan lebih dari ini, tapi tidak dengan cara seperti ini. Bagaimana? Apa nukada? Tidak apa-apa. Masa tolong? Terima kasih sudah mau menolong saya. Sekelompok anak muda itu memang terkenal sadis daerah ini. Nama saya Hardi. Saya baru seminggu di sini. Kalau saya tinggal dekat rumah Pak RT, sebelah situ. Melinda. Oh ya Melinda, kenalkan ini Intan. Saya Melinda. Saya Intan. Saya pernah melihat Anda di kampus. Anda aktivis kan di Senat? Maaf, kalau di kampus saya kurang memperhatikan. Intan di fakultas mana? Fakultas Ekonomi. Senang sekali, ternyata kita satu perguruan tinggi yang sama. Melinda, sudah saatnya kita berangkat. Intan, kalau kamu ada waktu, kamu boleh mampir ke rumah tempat kos saya di rumah Haji Komarudin itu. Atau kalau kamu mau, kamu boleh bergabung bersama kami di aktivis atau di LSM. Terima kasih. Saya yakin pada saatnya nanti saya akan bergabung dengan kalian. Oke, kalau gitu. Ke depan ya, Ring. Status kamu duda beranak satu. Tidak masalah buat kamu. Kalau kamu memang menyukai Melinda, ya cepat-cepatlah kalian menikah. Tapi saya dengar Melinda sekarang tengah akrab dengan teman kuliahnya. Meskipun saya tidak pernah melihat mereka jalan berdua secara langsung. Ya, soalnya sekarang saya sangat sibuk mengurusi bengkel. Jadi sekarang saya jarang bertemu dengan Melinda. Kecuali, ya, kalau lagi beribadah. Itulah masalahnya, Fer. Sebentar. Halo? Iya. Sebentar lagi saya ke sana. Kamu tunggu saja di sana ya. Saya satu-satunya saudara Melinda yang bertanggung jawab di kota ini. Juga tidak menyetujui Melinda bersama laki-laki itu. Apalagi sampai mengetahui Melinda pacaran dengan laki-laki itu. Dia bukan warga keturunan seperti kita. Saya tidak suka.
Lalu, apa yang sebaiknya saya lakukan sekarang? Oh ya, saya punya usul. Bagaimana kalau Melinda saya tawari untuk mengawasi salah satu swalayan saya? Hal ini nanti saya bicarakan sama Papa. Barangkali dengan cara seperti ini, selain kuliah tentu, Melinda jadi tidak punya waktu bergaul dengan laki-laki itu. Kamu benar. Saya suka ide kamu ini. Coba kamu bicarakan sama papamu. Saya tidak ingin melihat kehidupan Melinda sengsara dan sia-sia. Ada apa ini? Dari tadi kamu diam terus. Kalau ada masalah yang tidak beres, sebaiknya kita bicarakan baik-baik. Sudah larut. Mari saya antar pulang. Tidak baik kamu lama-lama di sini. Pantas kamu nekat kos di kawasan kanal yang kumuh itu. Karena perempuan itu kan? Siapa? Intan. Intan yang kamu maksud. Astagfirullah. Semua itu tidak benar. Saya mengenal dia. Ya baru tadi itu, ketika sekelompok anak muda mencoba memeras saya. Tiba-tiba dia muncul. Laki-laki memang pandai berdalih. Kamu pikir saya tidak punya perasaan? Tidak punya firasat untuk membaca tanda-tanda yang ada? Firasat? Tanda-tanda apa? Semua itu tidak benar. Sudah sejak awal saya katakan padamu, saya tinggal di rumah kos ini cuma sementara. Tugas saya untuk mengamati perilaku dan kehidupan masyarakat di sini. Sekarang mungkin begitu. Tapi besok atau lusa, bukan lagi masyarakat dan kanal itu yang kamu perhatikan. Tapi perempuan itu, si Intan yang kamu awasi. Kamu tunggui. Melinda. Apa yang kamu khawatirkan? Saya pikir sudah tidak ada masalah di antara kalian. Fair. Buatlah banyak hal agar bisa mempengaruhi perhatian Melinda. Buatlah ia senang agar ia dapat meninggalkan laki-laki itu dan berpaling kepadamu. Tapi, apa yakin Melinda akan menerima saya dengan sepenuh hati? Saya yakin keturunan nenek moyang kalian kan sama-sama berasal dari negeri Cina. Baiklah, saya akan berusaha karena saya sangat menyukai Melinda. Nah, tunggu apa lagi? Sia-sia? Siapa bilang organisasi kita ini sia-sia? Di dunia ini tidak ada kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan yang tidak bermanfaat. Oh ya, sebelum saya teruskan, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Selamat bergabung buat Saudari Intan. Baik, saya teruskan. Seperti yang telah kita sepakati sejak awal, LSM kita ini didirikan. Tujuan kita dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi kebutuhan dan informasi lingkungan hidup, khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Tentu saja semua ini dapat berjalan dengan prosedur kerja yang terencana. Ada saran? Saya, Pak. Silakan. Makasih, Pak. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyarankan
dan sekaligus mengingatkan bahwa dari kegiatan kita selama ini diperlukan suatu laporan tentang lingkungan hidup yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara transparan. Filosofi pembangunan daerah ini harus diletakkan dan diarahkan sebagaimana menjadikan konsep biosentrisme menjadi titik tolak dan titik pandang masyarakat. Hal-hal itu siapa saja, walaupun kita sadari sangat tidak mudah untuk menerapkannya di daerah kita ini. Konsumerisme dan kemiskinan serta kesenjangan sosial telah melahirkan pola interaksi sosial dan ekologis yang berbeda. Dan kita semua yang ada di sini berhadapan pula dengan masalah ini. Saya sedang menunggu Hardi. Harusnya dia sudah berada di sini. Mungkin rapatnya belum selesai. Rapat atau rapat? Jangan-jangan Hardi. Kamu ini mau menemani saya atau malah mengganggu? Hati-hati Melinda, sekarang sudah musimnya. Orang tidak setia pada pasangannya. Aduh, rapat-rapat. Lama sekali rapatnya. Hampir 3 jam saya menunggu. Malah kamu datang dengan perempuan ini. Melinda, tunggu. Intan, maaf ya. Kamu langsung ke rektorat. Maaf ya. Melinda, tunggu Melinda. Tunggu. Lepaskan saya. Tunggu Melinda, biar saya jelaskan semuanya. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Kamu tidak mengerti Melinda. Beri saya waktu Melinda. Lepaskan saya. Saya mohon Melinda. Dengarkan saya dulu.
Halo, Kak Siska. Saya sudah menemukannya, Kak. Ternyata Hardi tinggal di kawasan Kumuh. Sekarang dia berjalan dengan seorang gadis. Oh, iya. Bagaimana orangnya? Apakah seperti keturunan Tionghoa? Kalau benar, dialah yang namanya Melinda. Bukan, Kak, bukan. Kelihatannya sih asli orang sini. Rambutnya panjang. Iya, akan saya terus. Iya. Dah. Inilah masalah yang cukup rumit, yang hingga sekarang belum terpecahkan. Bagaimana memanfaatkan limbah-limbah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat? Saya pernah mendengar di beberapa tempat telah dilakukan uji coba daur ulang sampah menjadi pupuk. Mungkin hal itu kita bisa lakukan di sini. Itu gagasan yang cukup bagus. Sudah sejak lama Pak Sarif membicarakan pada anggota LSM, tapi memang diakui hingga saat ini belum terpecahkan. Yang jelas, laporan-laporan hasil penelitian kita ini akan kita komunikasikan dengan Bapak Wali Kota. Oh ya Pak Hardi, kenapa Melinda tidak diajak ke sini? Sudah saya ajak, tapi dia bilang ada urusan penting dengan kakaknya. Saya juga heran. Akhir-akhir ini Melinda sering uring-uringan. Padahal dia paling aktif di organisasi. Sudah berapa kali saya ingatkan agar Bapak mau menegur Hardi, agar dia tidak terlalu aktif di organisasi sosial itu. Nah, sekarang apa akibatnya? Dia malah pergi dari rumah ini dan tinggal di perkampungan kumuh itu. Apa benar sudah separah itu perbuatan Hardi? Kemarin dia menelpon saya. Katanya, keadaannya baik-baik saja. Malah dia meminta perusahaan kita untuk menjadi sponsorship pada kegiatan amal yang dilakukan oleh organisasinya itu. Inilah masalahnya. Setiap kali saya meminta Bapak menegur Hardi, Bapak selalu membelanya. Apa tidak malu, Pak? Kalau orang-orang sampai bercerita, kalau sekarang Hardi sudah tinggal sekamar dengan pacarnya, tanpa nikah. Hardi itu sudah dewasa, Bu. Dia sudah tahu hal-hal yang mesti dilakukannya. Kita tidak perlu mengaturnya terlalu jauh. Apa karena saya ini cuma ibu tirinya? Tidak juga. Yang jelas, jangan kita terlalu cepat menilai negatif terhadap hal-hal yang telah dikerjakan oleh Hardi. Coba kita lihat hal-hal positif yang ingin dicapainya. Hal-hal baik mana?
Saya pikir yang terbaik sekarang ini adalah memanggil Hardi pulang dan memberikan tanggung jawab perusahaan. Setelah itu kita nikahkan dengan Erni. Dia kan masih keluarga kita. Bu, jangan pula kita yang mau mengatur tentang jodoh Hardi. Biarkan dia yang memilih calon istrinya sendiri. Bagi saya, cuma Erni yang cocok buat Hardi. Bukan wanita keturunan Cina itu. Atau gadis yang tinggal di perkampungan kumuh itu. Pak, kita harus cepat-cepat bertindak. Sebelum Hardi terlibat dengan penggunaan narkoba atau hal-hal kriminal lainnya. Hardi harus pulang. Saya tidak mau pulang. Saya ingin menjadi manusia biasa, seperti yang lainnya. Saya tidak mau mengkhianati perjuangan kawan-kawan saya. Apa yang kau dapatkan dengan kegiatan itu? Apa? Bintang jasa, penghargaan, atau uang? Ayah seorang pemimpin perusahaan. Orang dikenal di kota ini. Tidak pantas ayah berkata demikian. Tapi lebih tidak pantas kalau kau sebagai putra ayah tinggal di perkampungan kumuh itu, bahkan hidup sekamar dengan perempuan tanpa ikatan nikah. Siapa bilang begitu? Siapa yang mengabari ayah saya tinggal sekamar dengan Melinda atau perempuan lain? Siapa orangnya yang memberi kabar? Itu tidak penting. Yang jelas, kau harus sadar. Kau ini anak pengusaha terkenal di kota ini. Kau tidak pantas hidup di jalanan. Apalagi tinggal di permukiman kumuh itu. Justru itulah ya. Justru karena perkampungan itu kumuh. Hardi tinggal sementara di sana. Tugas saya menghentikan pengerusakan lingkungan di sana. Kami harus dapat membuat kawasan kumuh menjadi lingkungan bersih dan sehat. Itu impian kami. Impian? Impian macam apa ini? Tidak ada dalam kamus keluarga kita memimpikan yang namanya penderitaan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Maaf ayah, saya pikir ayah memanggil saya ke sini karena sudah ingin memberikan dana bantuan sponsorship itu. Tapi kenyataannya lain. Ayah malah membicarakan gunjingan mereka. Terus terang ayah, saya kecewa. Saya kecewa ayah. Lebih baik saya kembali ke sekretariat. Ayah beri waktu kamu 1 bulan. Jika kamu tidak pulang dan meninggalkan kegiatan konyolmu itu, jangan harap kau akan menjadi pemimpin perusahaan ini. Silahkan, silahkan. Kalau itu yang ayah akan lakukan. Saya hanya percaya rezeki dan masa depan diatur yang di atas. Kau betul-betul sudah berubah, Hardi. Ayah sangat kecewa. Mungkin baru saat ini ayah merasa kecewa. Tapi saya ayah, sejak ayah meninggalkan ibu dan kawin dengan sekretaris ayah sendiri. Maka sejak itulah ayah, hati dan jiwa saya terluka. Saya kecewa ayah, saya kecewa. Ayah menyanyiakan ibu. Selamat bekerja ya. Assalamualaikum. Begitulah, Dek. Masalah sampah tiada habisnya. Di satu sisi, pemerintah kota sangat terbatas sarana yang dimiliki. Di sisi lain, dukungan masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan juga masih sangat rendah. Silakan nanti, Dek. Silakan. Saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi.
Bahkan dari hasil pengamatan kami, sebahagian masyarakat menganggap bahwa masalah sampah merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Iya Pak, dan ironisnya sebagian masyarakat juga masih beranggapan bahwa sampah tidaklah menjadi masalah bila tidak berada di sekitar mereka atau di lingkungannya Pak. Tolong berkas itu diantar ke ruangan saya sekarang. Saya paham itu, Dek. Dan ada satu fenomena yang menarik sekarang, yakni munculnya industri plastik yang ikut memperburuk perilaku masyarakat kita. Penggunaan plastik yang dilakukan oleh masyarakat selama ini ikut memperburuk kondisi lingkungan kita. Penggunaan daun dan kertas oleh masyarakat sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan plastik. Dan risiko volume sampah plastik setiap hari semakin meningkat. Dengan demikian, risikonya plastik susah untuk dihancurkan. Ya, itulah yang kami cermati, Pak. Antara merancang program sistem daur ulang plastik di kawasan tempat pembuangan akhir. Ya, mudah-mudahan kita dapat menemukan solusinya, Pak. Kami pun berharap demikian. Dan apa yang telah dilakukan oleh Ade dan seluruh kawan-kawan, ini sangat membantu pemerintah kota dan seluruh masyarakat kita dalam melestarikan lingkungan hidup. Dan untuk program Ade dalam bersih kanal, kami mendukung sepenuhnya dan kami berusaha agar ke depan kegiatan Ade bisa dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, ini dia orangnya, Kak, yang bersama Hardi di perkembangan kumuh itu. Hah, ini dia. Perempuan murahan. Tak punya harga diri. Ada apa ini? Siapa kalian? Tiba-tiba datang menghina saya. Sabar, Intan. Sabar, Intan. Biar saya yang melayani mereka. Kalau merasa diri terhormat, semestinya kalian tidak bergaya preman seperti ini. Hardi, kami tidak ingin apa-apa. Tapi ingin menyampaikan pesan ayahmu. Agar kamu cepat pulang dan urus perusahaan. Perusahaan. Ibu sendiri yang urus perusahaan itu. Saya sudah bosan. Terima kasih kalau kamu mau melupakan kejadian yang tadi. Siapa mereka? Kenapa mereka bersikap seperti itu pada saya? Dia ibu tiri saya, bekas sekretaris perusahaan yang merebut ayah dari samping ibu. Saya tidak menyangka. Dia itu ibu tiri kakak. Kalau saya boleh berterus terang. Tidak jadi. Ada apa, Intan? Ada apa? Katakan saja apa yang kamu katakan. Berat untuk mengatakannya. Tapi di sisi lain saya harus menceritakan. Biar tidak terjadi salah paham antara kita. Katakan saja, Intan. Katakan apa yang kamu sampaikan. Dan kalaupun apa yang kamu sampaikan itu harus kami rahasiakan, saya akan merahasiakannya. Percayalah. Maaf kalau saya menceritakan soal pribadi saya. Tapi semua ini saya harus menceritakan. Biar Kak Hardi tidak menganggap saya sebagai perempuan binal atau semacamnya. Tapi sebelum itu, dengan tulus saya katakan,
Saya kagum sama kakak. Terima kasih, Intan. Terima kasih. Saya suka pada kejujuranmu. Masih banyak yang lebih besar pengabdiannya pada bangsa dan tanah air. Apa yang kita lakukan selama ini belum apa-apa. Tapi sudahlah, apa yang kamu sampaikan, sampaikan saja. Bukan persoalan putus cinta atau patah hati. Melainkan ini persoalan dari kebiasaan, prinsip, dan tradisi orang tua. Saya kecewa dan nekat meninggalkan kampung halaman dan bertualang di kota ini. Ini masalah prinsip. Sirina keluarga. Tidak ada di antara kita seorang pun yang berani mencoba-coba melanggar adat istiadat keluarga kita. Kamu boleh saja melanjutkan pendidikanmu kemanapun kau mau, bahkan ke negeri Cina sekalipun. Etangmu ini masih sanggup untuk membiayainya. Tapi ingat, hal yang satu ini, jangan coba-coba melawan etangmu. Dewa Lesta, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup melakukannya, Ta. Kenapa tidak? Apakah karena si Usman itu tidak mempunyai sekolah tinggi, sehingga kau tidak menyukainya? Ingat, Intan, si Usman itu orang kaya, Tomasugi di kampungnya. Berhektar-hektar sawah dia miliki. Tapi Deng Usman, Maega benena ta. Dia sudah mempunyai 2 orang istri dan 5 orang anak. Dan umurnya jauh lebih tua daripada umur Intan. Tidak menjadi masalah. 10 istrinya pun tidak apa-apa kalau dia sanggup untuk membiayai. Apabila Intan kawin dengan si Usman, dia akan menjadi kaya, menjadi Tosugi. Ma, Dewa melo, Ma. Dewa melo berpeting. Dewa melo boting, Ma. Saya masih mau sekolah, Ma. Eta, maloponi Intan. Dia sudah dewasa. Kita tidak bisa mengekannya seperti anak kecil lagi. Zaman sudah berubah, Ta. Tidak seperti zaman kita dulu lagi. Sekarang anak-anak harus dididik lebih maju, berpikir lebih maju. Apakah Mak menyangka saya berpikiran kuno? Mengawinkan anak saja ditangka kuno. Walaupun zaman sudah berubah, adat istiadat keturunan kita tetap tidak akan bisa berubah. Dan keluarga Andi Rasid ini tidak mengizinkan kau kawin dengan orang luar. Pesan nih, ingat, keluarga Usman akan datang besok. Eta. 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 Ma, tolong Intan, Ma. Tolong bilang sama Teta. Tolong bilang sama Teta, Ma. Usman itu sudah seperti Bapak Intan sendiri. Tidak mungkin saya mencintai dia. Apalagi untuk jadi istrinya yang ketiga.
Dia melo, Ma. Dia melo, Ma. Tidak sama-sama. Emak bisa memahami perasaanmu. Memang tidak enak hidup serumah dengan orang yang tidak kita cintai, Nak. Tetapi sebagai seorang perempuan, kamu harus patuh terhadap etamu. Berusahalah mencintai, walaupun bagaimana pahitnya, Nak. Mak, tadi Mak membela Intan. Kenapa sekarang malah Mak mendukung rencana Etta? Sampai hati, Mak. Mak bukannya membela Ettamu. Mak memberi isyarat padamu. Walaupun, Nona, kau sudah dewasa. Tapi terserah padamu, Intan. Berani menentang Ettamu. Berani pula kau menghadapi resiko. Ada resikonya, Intan. Tapi Intan masih mau sendiri, Mak. Belum mau masih sekolah, Mak. Kalau saya kawin, cita-cita saya bisa gagal, Mak. Apapun keputusanmu, kau tetap anak emak. Emak tidak ingin kau menentang Ettamu. Karena kalau begitu, itu artinya emak menentang suami emak sendiri. Itu yang harus kau pahami, Intan. Saya memutuskan melanjutkan kuliah. Bapak marah besar dan mengusir saya dari rumah. Sejak itulah saya berada di kota ini, berpindah-pindah kos ke tempat kos yang lain. Apa kamu tidak punya sanak keluarga di kota ini? Banyak juga. Cuman saya nggak mau menyusahkan mereka. Saya cukup bahagia dengan keadaan saya seperti ini. Karena soal biaya, Mak masih lancar-lancar saja mengirimi saya setiap bulan. Saya sendiri baru belajar hidup di luar rumah. Saya sudah tidak betah dengan sikap ibu tiri saya yang terlalu banyak mengatur. Termasuk soal jodoh. Seperti ayah kamu itu. Apa ada hubungannya dengan Melinda? Oh ya, bagaimana hubungan kalian? Jangan-jangan terganggu karena kehadiran saya. Ya, kamu telah mengganggu hubungan saya dengan Hardy. Perempuan murahan. Lepaskan saya. Sabar, Melinda. Sekarang semuanya sudah jelas. Bukan hanya limbah kanan itu saja yang kamu perhatikan, tapi juga perempuan ini. Sabar, Melinda. Biar saya jelaskan dulu. Sabar. Melinda. Hardy, kejar Melinda. Biarkan dia pergi. Dia sudah bersikap kasar padamu. Sudah tidak usah pedulikan saya. Kejar dia. Kejar Melinda. Kamu tidak apa-apa? Sudah, kejar dia. Sudah berulang kali kakak katakan. Tinggalkan laki-laki itu. Apa yang kamu harapkan dari dia? Buktinya sekarang, dia hanya mementingkan pekerjaannya daripada kamu. Lebih baik sekarang, kamu jalan dengan Ferry. Dia pantas untukmu. Dia orang keturunannya sama dengan kita. Kamu jangan bodoh.
Kami sudah memberikan apa yang dapat kami berikan kepada pemerintah dan masyarakat. Satu hal penting yang dapat kami sampaikan dalam laporan ini, khususnya di kawasan perkampungan Kota Makassar, bahwa arus urbanisasi ikut memberi andil semakin buruknya satu kawasan. Saya berterima kasih kepada LSM. Rasa bangga dan syukur saya bahwa ternyata untuk menggalakkan kebersihan di Kota Makassar ini pemerintah kota tidak sendiri. Merasa bangga dan bersyukur bahwa ternyata ada elemen masyarakat khususnya LSM yang peduli terhadap Kota Makassar yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang telah Anda berikan kepada pemerintah ini yang sekarang ini tidak sendiri lagi akan memberikan dampak dan memotivasi elemen masyarakat lainnya untuk menjadikan Makassar kota yang bersih. Selamat ya Kak Abi. Impian kakak sudah terwujud. Dan saya minta maaf kalau selama ini sudah terjadi salah paham antara kita. Melinda, mencintai seseorang tidak selalu harus memilikinya. Intan, Biarkan dia pergi. Apa kamu belum puas melukai hatinya? kamu pikir saya sekejam itu padanya? Saya hanya ingin menjelaskan pada Intan bahwa di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Intan benar. Mencintai tak selamanya harus memiliki.